teman-teman, kembali lagi dengan saya Sofia Yoni Putri di Nisora Math. Buat belajar matematika jadi lebih mudah. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial separabel. Pasti persamaan diferensial separabel itu persamaan diferensial separabel adalah persamaan diferensial yang memuat variabel-variabelnya itu terpisah. Baiklah, bentuk umum dari persamaan diferensial separabel itu adalah f besar X, G besar Y, dx ditambah f kecil X, G kecil Y, dy sama dengan 0. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut. X kuadrat dy per dx ditambah y kuadrat per y kuadrat sama dengan 0. Baiklah, kita masuk ke jawabannya. Di sini kita cek dulu apakah persamaan diferensial tadi itu merupakan persamaan diferensial separabel dengan sesuai seperti bentuk umumnya yang tadi. Kita selesaikan. X kuadrat dy per dx ditambah y kuadrat sama dengan 0. Berarti kita coba dikalikan dengan dx, berarti ini habis jadi x kuadrat dy, berarti ini dikali dengan dx sama dengan 0. Sesuai bentuk umum tadi didulukan dengan dx baru dy, maka kita kita pindahkan, berarti y kuadrat dx ditambah x kuadrat dy sama dengan 0. Berarti persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial separabel karena sesuai dengan bentuk umum dari persamaan diferensial separabel. Lalu kita cek apakah persamaan di atas persamaan tadi itu merupakan eksak atau bukan. Seperti yang kita ketahui, secara umum persamaan diferensial separabel itu berbentuk tidak eksak. Coba kita cek. Berarti dari soal ini dianggap sebagai mxy. Lalu ini dianggap sebagai nxy. Seperti yang kita bahas pada persamaan diferensial orde 1 yang lalu. Lalu kita cari turunan terhadap y. Maka berarti ini 2y turunannya, dan turunan nxy terhadap x sama dengan 2x. Syarat dari suatu persamaan dikatakan eksak jika turunan mxy terhadap y sama dengan turunan nxy terhadap x. Kita lihat ini kan beda. Berarti ini bukan persamaan diferensial eksak. Ya, berarti ini bukan PD eksak ya. Seperti yang kita ketahui, persamaan diferensial separabel itu bukan merupakan persamaan diferensial eksak, tetapi persamaan diferensial separabel ini memiliki faktor integral yang jelas. Lalu kita cari, karena tadi itu bukan eksak kan, jadi kita harus membuat persamaan itu menjadi persamaan diferensial eksak dengan kita mencari faktor integralnya. Rumus dari faktor integral itu, ini kita lambangkan dengan ini AXY, itu merupakan faktor integralnya, berarti 1 per fx, f kecil x, g besar y, lalu berarti ini kita lihat dari ini tadi, berarti f kecilnya, nih, x kuadrat kan, sesuai dengan ini, lalu g besar y-nya, y kuadrat. Seperti ini contoh sesuai dengan ini tadi. Berarti 1 per x kuadrat y kuadrat. Lalu kita masukkan faktor integral tadi itu ke persamaan yang kita dapatkan tadi. Berarti y kuadrat per x kuadrat y kuadrat dx ditambah x kuadrat per x kuadrat y kuadrat dy. Lalu kita selesaikan ini, berarti habis ya. Berarti tinggal 1x kuadrat. Ini. Lalu ini kita coret karena habis juga kan. Berarti 1 per y kuadrat sama dengan 0. Kita cek apakah persamaannya ini merupakan persamaan diferensial eksak. Berarti
turunan XY-nya terhadap Y-nya berarti 0. Berarti kan 1 per X kuadrat tadi itu MXY-nya. Lalu NXY-nya 1 per Y kuadrat. Turunannya berarti 0. Dan ini juga turunannya 0. Berarti turunannya sama. Berarti persamaan tadi itu merupakan PD eksak. Lalu langkah selanjutnya kita cari solusinya. Dengan kita masukkan tadi berarti dfxy terhadap X. Berarti 1 per X kuadrat terhadap Y-nya 1 per Y kuadrat. Lalu kita tunggu berarti ini kita kalikan dengan dx. Lalu ini kita kalikan dengan dx. Maka ini dx-nya hilang. Lalu ini dx-nya ditambahkan. Lalu kita integralkan 1 per X kuadrat dx kita integralkan berarti hasilnya min 1 per X ditambah HY. Lalu kita turunkan terhadap Y. Berarti kalau kita turunkan terhadap Y kan hasilnya tadi DHY per DY. Lalu kita lihat apakah dia memenuhi. Berarti turunan fxy per dy itu kan nilainya tadi kan ini 1 per Y kuadrat. Nah, dfxy per dy ini kan nilainya dhy per dy ya. Lalu kita jadikan berarti 1y per y, berarti inilah persamaannya sama seperti persamaan tadi. Kita substitusikan saja. Lalu kita turunkan. Berarti ini 1 per y kuadrat turunannya merupakan min 1 per y tambah c. Maka solusi umum dari persamaan diferensial tersebut kan tadi itu dapatkan ini min 1 per X ditambah HY. Berarti kita substitusikan nilai HY-nya. HY-nya merupakan min 1 per Y ditambah C. Jadi kita masukkan saja. Berarti min 1 per X dikurang 1 per Y ditambah C sama dengan 0. Ini merupakan solusi dari persamaan diferensial yang tadi, separabel ini. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kita makin semangat untuk mengupload video-video yang berkaitan dengan matematika dan juga kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu kita untuk belajar matematika.